wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Solihah. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Tunggal Pager, Kecamatan Pongging, Kabupaten Mojokerto. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk tugas uji kinerja pada PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2023. Mohon masukan dan kritik apabila ada video pembelajaran yang masih kurang baik. Sekian perkenalan dari kami. Silakan mengamati video pembelajaran yang akan kami tayangkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Medi untuk memimpin doanya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam menjadi agamaku. Aku rela Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah Tuhanku, tambahilah ilmuku, pahamkanlah aku akan ilmumu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Medi. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mas Riki masih sakit karena Bapak, siapa yang hari ini piket kelas? Apakah sudah dibersihkan kelasnya? Sudah tidak ada sampah? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang masih ingat
materi pelajaran minggu yang lalu. Ya Mas Rijal. Minggu lalu materinya tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Mas Adi duduknya yang bagus, yang sopan. Oke. Untuk materi minggu sekarang atau hari ini kita mempelajari tentang surat Al-Maun. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak harus bisa membaca surat Al-Maun dengan benar dan tartil. Kemudian menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Maun, menunjukkan hafalan surat Al-Maun serta mengetahui makna surat Al-Maun dengan benar. Kemudian memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maun. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Ada yang ngantuk? Ada yang belum sarapan? Biar semangat nanti sarapannya waktu istirahat. Biar semangat, biar ngantuk, kita main ketuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Masih ada yang ngantuk? Buka bukunya halaman berapa? Kita membaca materi tentang surat Al-Maun. Halaman 78 ada. Siapa yang tahu surat Al-Maun ada berapa ayat? 7 ayat. Al-Maun artinya apa? Barang-barang berguna. Surat Al-Maun diturunkan di kota mana? Termasuk urutan surat ke-7. Sekarang kita baca bersama-sama 7 ayat dari surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tugasnya mengamati video yang nanti Ibu tayangkan. Kemudian setelah kalian mengamati video, nanti dibagi kelompok. Tugas kalian menulis ayat dan arti serta kandungan surat Al-Maun. Jadi nanti kalian tahu apa isi dari surat Al-Maun. Siapa saja orang yang berseragam agama. Kenapa kita tidak
Turunnya di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian apa? Lupa. Buka lagi. Nah, silakan amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya, untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya, mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim!" Nah, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat,
Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian, lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sudah diamati? Sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Tulis arti ayat
belajar sambil bermain. Ya, anak-anak silakan keluar kelas. Anda. Mana-mana hatiku orang yang lalai terhadap sholatnya, itu orang yang celaka. Tepuk tangan. Dua, tiga, putar lagi. Di sini senang, di sana di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang. Ayat 5. Siapa yang ayat 5? Surat Al-Maun ayat 5. Artinya orang yang lalai terhadap sholatnya itu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu orang yang munafik. Sholat kalau ada banyak orang, tapi kalau tidak ada orang tidak mau sholat. Tepuk tangan. Ya, Haikal.
Tujuh. Siapa yang tujuh? Sini. Satunya mana? Ayo ayatnya dibaca. Anjing. Ya, tepuk tangan. Nanti sini. Ayat 2. Bacakan ayat 2. Padahal tadi yaitu kuliah apa itu? Orang yang mengerti artinya. Tepuk tangan. Saya. Aku Bu. Ayat ke satu. Ayat ke 1 terakhir. Saya. Bacakan Al-Maun ayat 1. Artinya. Orang yang berbakan agama itu siapa? Sama. Ayo kembali membuat lingkaran. Dari 7 ayat tadi siapa orang yang berbakan agama? Tuhan. Berarti anak. Dua, tidak memberi makan orang miskin. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang berbuat ya. Kerja itu apa? Pamer. Sip. Minta dipuji orang lain. Yang kelima, gak menolong dengan barang berguna. Ayo putar lagi. Di sini sedang kita. Silakan tugas yang sudah kalian presentasikan tadi. Ayatnya dari anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang surat Al-Maun beserta panduannya. Sudah mempresentasikan tadi. Sekarang kalian nanti akan saya beri tugas di rumah penilaian diri, mengerjakan soal tentang surat Al-Maun. Coba siapa yang ingat apa ringkasan dari pembelajaran hari ini? Surat Al-Maun berisi tentang orang yang mendustakan agama. Siapa saja orang yang mendustakan agama? Orang yang menghaji anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria atau pamer, dan enggan menolong dengan barang berguna. Materi minggu depan yaitu tentang apa? Kisah-kisah Rasul. Oke, kalian pelajari di buku materi minggu
bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Mas Medi dipimpin di kursi saja. Minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Dikliwati wong loro.
Kalau buat rumput seperti itu, nanti yang ada spidol itu sampean tutup, sampean ke ilem cek bawah cek ojo cecoknya